Dapat transferan lagi dari aplikasi pinjol beranak. Padahal awalnya hanya iseng doang ngajuin di aplikasi ini dan lagi gabut aja ya. Karena banyak orang yang katain aplikasi ini walaupun dia ramai pencairan namun lagi error. Nah, makanya gua coba-cobain dan alhamdulillah bisa nyantol juga nih walaupun ada satu yang di autol ya. Meskipun untuk statusnya masih dalam verifikasi namun udah dipastikan ini udah di autol. Nah, dan di aplikasi ini nggak perlu dibayar juga dan juga bisa melakukan pencairan ke Dana ya. Jadi dompet digital bisa ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini wabah pandemi belum berakhir cuy, dan malah meningkat tiap harinya. Bahkan saat ini ada varian baru lagi tuh. Nah, makanya kalian tetap jaga kesehatan selalu, konsumsi makanan yang bergizi dan juga sering berolahraga ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah tetap gunakan protokol kesehatan 3M, jaga jarak, gunakan masker dan juga tetap selalu cuci tangan secara teratur. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah penuh dompet kalian? Udah jebol? Ataukah kalian masih digantung atau masih diprank oleh aplikasi pinjol ilegal? Nah, jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal lagi ya. Yang dimana kalau kalian pinjam di aplikasi ini, sebagian dari produk aplikasinya itu masih error, walaupun nggak semua ya. Dan gue kemarin hanya iseng-iseng doang ya, katanya dengar info bahwa di aplikasi ini tuh lagi ramai pencairan. Dan gue nggak tahu sih aplikasi ini gimana, bentuknya gimana, apakah beranak atau enggak, legal atau enggak. Gue hanya tahu namanya doang dan memang masih asing banget. Sepertinya sih aplikasinya ini masih baru ya. Nah, nanti kita akan bahas untuk lebih lengkapnya. Dan ternyata dari 4 pengajuan yang saya ngajuin itu alhamdulillah bisa jebol loh. Padahal semuanya itu data busuk yang gua pernah ngajuin di beberapa produk pinjol ilegal, tetapi bisa nyantol juga. Gua kirain pasti ini di autol ya, dan kemungkinan besar itu bisa di autol. Namun mungkin akibat sesuai dengan yang dikatain orang-orang aplikasi ini lagi error, jadi dia bisa lolos tanpa ribet ya, dan juga nggak perlu amunisi yang cukup kuat sih sebenarnya. Dan lumayan untuk limitnya, ini bisa buat jajan sebulanan, 2 bulan juga cukup. Buat beli pulsa selama 3 bulan juga masih cukup ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus saja videonya ya. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu aplikasi pinjol beranak yang pastinya kalian belum pada tahu ya. Nah, di sini produk yang saya ngajuin itu ada 4 ya. Namun untuk di produk ini itu sama semuanya, saya tanggal peminjamnya pada tanggal 25. Jadi yang berbeda itu hanya perbedaan jamnya saja cuy. Nah, kalau di beberapa produk aplikasi pinjol beranak lainnya itu saya ngajuin memberikan gapnya 1 hari. Di sini saya memberikan gapnya itu hanya setengah jaman saja. Kenapa? Karena memang untuk aplikasi ini produknya itu nggak terlalu banyak. Plus juga kalau kalian mengajukan di aplikasi ini, limit kuotanya sangat terbatas. Apalagi lagi diborong nih sekarang. Pastinya harus kejar-kejaran dengan waktu, apalagi para joki tuh yang biasa ngajuin banyak banget ya. Nah, di sini produk yang pertama saya ngajuin itu Kilat Kredit ya, dengan limit peminjaman 1.500.000 dengan tenor 6 hari saja ya. Dan di sini untuk tanggal pengajuannya pada tanggal 25 bulan 6 2021 saya ngajuin di jam 3 subuh. Namun di sini belum langsung keluar hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi setelah saya ngajuin di Kilat Kredit jam 3 subuh, saya ngajuin lagi di Duit Harta itu pukul setengah 4 ya kalau gua nggak salah ya. Di sini 1.600.000 dengan tenor 7 hari, sama juga untuk tanggal peminjamannya. Nah, jadi di sini di produk ini nggak bisa diatur untuk limitnya, nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunin, tenornya juga nggak bisa ya, karena ini produk yang memang udah fix ya, nggak bisa dirubah ataupun dinaikin ataupun diturunin ya. Jadi memang nggak bisa dirawat sama sekali. Nah, kemudian di sini setelah itu saya ngajuin lagi di Emas Bahagia, peminjaman 1.500.000 7 hari
Dan di sini saya mengajukan itu pada jam 4 ya kalau gua nggak salah. Setelah itu saya ngajuin lagi di Saku Plus 1.500.000 dengan tenor 7 hari. Limitnya juga sama ya. Dan untuk di aplikasi ini saya ngajuin kalau nggak salah di jam 5 subuh ya. Nah, kenapa gua ngajuin di jam seperti itu? Karena sebelumnya gua udah pernah coba nih aplikasi ini. Hanya 1 kali pengajuan, namun ternyata itu di jam 7 saja sudah habis cuy. Waduh, gila cepet banget sih habisnya. Soalnya pada diborong sih ya. Nah, setelah itu nggak menunggu lama, di jam 8 itu baru ditinjau. Jadi dia nggak langsung ditinjau ya teman-teman. Artinya diberikan jarak pada pagi hari itu baru ditinjau. Dan di jam 9 itu baru mendapatkan bunyi notif. Plek, 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 plek. Dan langsung di ACC. Walaupun ada 1 yang nyantol. Namun walaupun di ACC seperti ini ada 3 ya. Itu nggak semuanya cair 1.500.000, 1.500.000, 1.600.000 cuy. Nah, di sini potongannya itu hampir 500.000, di sini juga hampir 500.000 dan di sini hampir 500.000. Jadi yang saya terima masuk ke rekening itu hanya sekitaran 3 jutaan. Ya, emang jelek banget sih kalau kita meminjam di pinjol ilegal seperti ini ya. Potongannya itu gila-gilaan cuy. Kalau ada potongan 90% itu udah bisa dipastiin itu pasti pinjolnya ilegal ya. Namun nggak usah dipikirin ya, karena di aplikasi ini juga kalian nggak perlu bayar karena langsung saja kalian galbaikan ya. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian itu dalam proses verifikasi begini terus udah lewat dari jam 10 pagi nggak ada kabar, itu bisa dipastiin di autol ya. Kadang memang nggak ada tulisan autolnya, nah itu biasanya digantung ya teman-teman. Namun kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, sekali lagi gue bilangin jangan pakai data pribadi. Soalnya dia ini sebar data. Ntar kalau kalian gunain data pribadi terus kalian nggak kuat, kalian yang susah sendiri cuy. Ntar kalian nanti nggak tenang ataupun gimana dan lain-lain ya. Karena memang ini mereka sebar data, buatin grup dan lain-lain yang isinya orang ataupun teman-teman kita semua ya. Nah, jadi kalian harus waspada jangan sampai gunain data pribadi. Memang sih ada beberapa orang yang tetap gunain data pribadi, namun itu biasanya yang udah mental. Waduh, udah nggak tahu juga sih mau ngomong apa ya. Biasanya itu udah pro banget ya. Ya, bodo amat dengan sebar data gitu. Namun saya saranin jangan ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu pinjam uang dengan cepat yang dideveloperi oleh Thomson Kelo. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Dan rata-rata sih kalau developer dari pinjol ilegal itu biasanya orang luar cuy ya. Nah, itu biasanya mereka yang ada di belakang dari pinjol ilegal ini. Dan untuk di aplikasi pinjol ilegal ini tentunya kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja. Nah, jadi kalian bisa download melalui Google Play Store tanpa melalui link, S-File, mobile, atau apapun itu. Dan kalau saran saya sih segera saja kalian download, walaupun kalian nggak usah di ngajuin, mungkin kalian masih bingung atau gimana, ataupun belum mempunyai amunisi. Karena kita nggak tahu untuk aplikasi pinjol seperti ini tuh lama dia bertahan di aplikasi Play Store itu berapa lama, jadi kita nggak tahu. Dan biasanya sih hanya sebulanan terus hilang ataupun diblokir oleh OJK ya. Nah, jadi sebelum aplikasinya diblokir oleh OJK, buruan saja kalian gaskan ya, kalian bangkrutin untuk aplikasi ini. Dan untuk di aplikasinya dia kode OTP-nya gua nggak tahu ya, soalnya di aplikasi ini itu untuk mendapatkan kode OTP-nya mereka menelpon, namun yang menelpon itu bukan orang asli melainkan sistem ya. Ya nggak modal banget sih untuk aplikasi ini. Dan di sini kami bisa lihat untuk jumlah downloadnya baru mencapai 50.000, ulasannya ini baru mencapai 1.000 dengan rating 4,4. Dan kalau kalian lihat brosur dari aplikasinya nggak ada yang spesial ya sih sebenarnya ya. Namanya juga pinjol ilegal, biasanya nggak terlalu mementingkan tuh. Dan kalau kalian lihat di sini ada beberapa ulasan, namun ya kalian bisa jadikan perbandingan dulu, apalagi buat kalian yang baru ingin belajar galbay di aplikasi ini ya. Nah, oke, selanjutnya kalau lihat ke tentang aplikasinya, di sini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 300.000 hingga dengan 9 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu peminjaman ini mulai dari 120 hari dan terpanjang 365 hari. Nah, di sini ada biaya peminjamannya. Dan untuk kalian yang pengen meminjam, di sini kalian harus usia 18 tahun ke atas, memiliki KTP dan juga rekening ya. Dan di sini kita langsung saja ke bawah, nggak usah baca saja. Nanti kalau kalian pengen baca, silakan dibaca di Google Play Store. Kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis 5 Januari 2021. Gua bilang juga apa coy, ini masih baru banget aplikasi ini ya. Dan mungkin sih pada awal dia meluncur atau rilis belum sebanyak ini. Nah, makanya kesempatan banget nih untuk kalian yang para galbayers, para pinjolers,
para joki nih apalagi ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi pinjam dengan ya. Nah jadi di aplikasi ini produknya itu tiap harinya nggak ada yang berbeda cuy. Jadi kadang hari besok banyak, kadang besoknya lagi sedikit, dan kadang hanya satu produk, dan ini produknya langsung ya. Nah, di sini karena ini udah jam siang juga sih sebenarnya, biasanya itu produk-produk lain udah habis dan hanya tertinggal beberapa saja ya. Namun di sini hanya ada satu saja yang tertinggal dengan produk dari aplikasinya langsung ya, pinjam dengan ya. Di sini kalian tekan ajukan dengan limit peminjaman di sini tenornya lumayan tinggi 14 hari. Namun gua nggak tahu kalau detail pencairannya itu seperti apa. Soalnya biasanya ini bukan detail fixnya ya. Dan di sini dia katakan peminjaman 5 juta itu yang kalian terima adalah 4 juta rupiah. Dan yang kalian kembalikan nantinya 5 juta rupiah. Nah di sini dia mengatakan biaya bunga plus admin itu adalah 1 juta. Namun kalau kalian hitung-hitung itu yang kalian bayarkan 2 juta cuy. Karena kepotong dari pencairan pertama. Nah ini makanya gua nggak rekomendasiin kalau kalian meminjam secara benar di aplikasi ini. Karena selain biaya pemotongannya yang tinggi, aplikasi ini juga tentunya bunganya tinggi banget dan juga biaya administrasi yang tinggi banget. Kalau kalian pengen meminjam secara benar, silakan kalian pinjam di pinjol yang legal dan OJK saja. Kalau ini untuk kalian yang pengen galbay ataupun nggak mau bayar ya. Nah setelah itu di sini ada informasi tambahan sertifikasi. Untuk sertifikasinya sih sama saja seperti biasanya, nggak ada yang berbeda ya. Di sini meminta nama, nomor ID ya. Di sini juga ada jenis kelamin, misalkan pria, pendidikan tertinggi itu apa. Setelah status pernikahan di sini ada juga jumlah anak, kemudian durasi tinggalnya ini kalian lamakan ya. Nah ini lebih dari 2 tahun. Kemudian di sini kalian harus unggah foto bagian KTP ya. Nah di aplikasi ini tuh ada yang bilang bisa digonik, ada juga yang bilang nggak bisa digonik. Nah kalau saya sih dia bisa digonik, namun tentunya kalau untuk di aplikasi ini kadang lolos, kadang enggak. Soalnya ini kan masih sedikit error ya. Jadi memang sistemnya masih agak pelin-pelan begitu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa memasukkan foto kartu keluarga opsional ya. Dan untuk goniknya itu bisa kalian gonik manual, bisa juga gonik fisik ya. Nah, di sini juga ada kartu keluarga, ini opsional, bisa kalian masukkan bisa tidak. Setelah itu nanti kalian kirimkan, nanti lanjut ke informasi perusahaan. Untuk informasi perusahaannya di sini kalian bisa masukkan nama perusahaannya apa, telepon perusahaan, pekerjaannya kalian apa, misalkan di sini kalian mungkin siswa ya. Selanjutnya gajinya juga kalian bisa tinggikan kalau nggak memasukkan slip gaji. Kalau kalian masukkan slip gaji, ya tentunya kalian harus berpatokan di slip gaji tersebut. Namun dokumennya, amunisi tersebut jangan amunisi pribadi ya, amunisi busuk yang bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol. Nah di sini ada alamat rumah juga, provinsi, kota, dan di sini ada unggah foto tentang pekerjaan kalian. Nah yang paling gampang untuk amunisi yaitu foto kalian sedang bekerja. Nah gua biasanya masukin itu, ataupun foto tempat kalian bekerja yang biasanya ada pelang namanya ya. Nah kalian masukkan, setelah itu nanti kan akan diarahkan untuk kontak darurat seperti ini. Ini kontak daruratnya sudah diatur ya. Yang pertama ini orang tua, dan kedua ini teman. Dan pastikan kontaknya ini lebih baik kalian masukkan kontak kalian sendiri ya. Namun jangan kalian masukkan sama dengan di nomor pengajuan. Misalkan nomor pengajuan kalian masukkan 0813 bla bla bla, nomor tersebut juga kalian masukkan di nomor kondar, jangan ya. Nah setelah itu untuk informasi banknya ini bebas kalian mau ngajuin pakai bank apa, terserah, entah BNI, BRI, BCA ataupun lain-lain. Dan untuk di aplikasi ini bisa melakukan pencairan dengan dompet digital Dana ya. Namun untuk di aplikasi ini belum bisa untuk upload foto KTP melalui media. Jadi itu susahnya ya teman-teman. Jadi kalian harus gonik ya secara manual ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online beranak yang katanya nih lagi error ya. Dan lumayan, kalian ajukan saja sebanyak-banyaknya dan jangan lupa beri gap selama setengah jam. Dan jangan lupa beri gap selama setengah jaman ya. Namun untuk di aplikasi ini apakah bisa di ACC 100%? Ya tetap nggak bisa di ACC 100% cuy. Walaupun amunisi kalian itu udah kuat, kalau memang belum hoki ya belum ya. Kalau kalian amunisinya ya asal-asalan aja, tapi kalau udah hoki itu biasanya langsung lolos ya. Dan nggak ada jaminan kalau bermain di pinjol ini cuy. Nah, dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan bahas satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini,
ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.